Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita hidup kepohonan. Dan part ke-73, mari kita mulai. Saat melihat kemunculan Fallen Angel Avril, Xiu merasakan adanya aura yang sama dengan Kaisar Void. Tak hanya itu, dari Avril juga terdapat banyak aura dari raja-raja Void lainnya. Sehingga Xiu menyadari jika segala yang dikatakan oleh Fallen Titan sebelumnya adalah sesuatu untuk menipu dirinya. Karena Fallen Titan hanya ingin mencari kesempatan untuk menebasnya dan menggunakan kekuatan Xiu demi membesarkan Avril. Bersamaan dengan itu, cangkang Avril pecah dan segera memanggil Xiu sebagai masternya. Menyadari Avril mengakui dirinya sebagai master, kemarahan Xiu yang sebelumnya sedikit mereda. Selanjutnya, Xiu memakan Heart of Titan yang baru saja ia dapatkan, yang mana ia akan dapat menjadi sumber energi dan meningkatkan ukuran tubuhnya. Meski mengkonsumsinya itu dapat meningkatkan pertahanan dan kekuatan, akan tetapi perkembangannya bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Tiba-tiba, tubuh Xiu kembali menunjukkan perubahan, di mana kini akar Void-nya memiliki bentuk naga dewasa dengan 4 buah mata. Bersamaan dengan itu, sistem menampilkan keterangan tentang dirinya, yang saat ini telah menjadi Void King. Selain itu, ia juga mendapatkan suatu kemampuan baru yang bernama Void Dragon Roar. Merasa jika saat ini ada waktu yang tepat, Xiu segera mengaktifkan kemampuan itu. Karena ia ingin melihat seberapa banyak makhluk yang bisa ia panggil saat ini. Dengan aktifnya kemampuan itu, para makhluk yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Mereka sadar jika itu adalah panggilan dari seorang kaisar. Terlebih lagi, itu bukanlah kaisar biasa, melainkan kaisar terkuat yang pernah mereka ketahui. Setelah menunggu beberapa saat, Xiu kebingungan karena tidak ada makhluk Void yang muncul di hadapannya. Ia mengira jika mereka semua masih dalam perjalanan. Mengabaikan tentang hal itu sejenak, Xiu kembali memikirkan tentang lawan-lawannya ke depan, di mana ia tidak hanya harus menghadapi ras malaikat, tapi juga ada kemungkinan ia harus menghadapi kemarahan dari Imperial Court. Setelahnya, ia memerintahkan Avril untuk menceritakan semua tentang Raskai. Mendengar perintah itu, Avril menyebutkan jika Raskai merupakan cabang dari ras Angel, yang mana ras itu juga memiliki 4 raja, dan diantaranya yang terkuat adalah Seraph yang telah berada di tingkatan Sixth Order sejak 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, itu hanyalah sesuatu yang terlihat di permukaan. Sebelum dirinya ditangkap oleh Void King, raja dari Raskai sudah berkembang menjadi 7 atau 8. Mendengar semua penjelasan itu, Xiu mengira jika saat ini mungkin saja sudah ada lebih dari 1 yang mencapai tingkatan Sixth Order. Tapi sebelum Xiu dapat berpikir lebih jauh, Avril segera mengatakan jika salah satu yang telah mencapai Sixth Order adalah wali kota Sky City. Menyadari jika terdapat beberapa faktor yang belum pasti, untuk saat ini Xiu memutuskan jika sebaiknya ia menganggap mereka semua telah berada di tingkatan Sixth Order. Tapi tiba-tiba Xiu dikejutkan dengan banyaknya makhluk Void yang telah berkumpul di belakangnya. Dari hal itu, Xiu merasa jika mungkin saja ia akan bisa menang bila menyerang Raskai saat ini. Bahkan sepertinya itu akan menjadi perang terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelahnya, Xiu memindahkan mereka semua ke dalam Void World miliknya. Selain itu, Xiu merasa jika ia masih harus mengumpulkan lebih banyak makhluk Void. Saat ini, 60 Holy Wings, senjata imperial dari Raskai, sudah sangat berbeda. Setiap kali tertidur, senjata itu berubah menjadi kotor. Bahkan yang paling suci seperti Avril saja terjatuh ke dalam Void dan memberi kesempatan bagi Fallen Titan untuk menyusup. Di sebuah pulau mengambang, bocah Angel berbicara dengan pohon baik dan jahat. Ia mendengar jika Avril belum tertangkap oleh kaumnya. Merespon pertanyaan itu, si pohon merasa penasaran tentang mengapa Avril bisa tertangkap dengan mudah saat terjatuh di kedalaman Void. Padahal kekuatannya tidak kalah dari keempat Seraphim. Si bocah membenarkan hal itu, tapi ia berkata jika mereka tidak perlu mempedulikan hal itu, karena Avril sebenarnya hanyalah bahan eksperimen belaka.
Sementara itu, di sebuah planet yang terbentuk dari kristal, sebuah ledakan terjadi. Ras kristal menempati urutan ke-24 dari ribuan ras yang ada. Namun saat ini, mereka tengah diserang oleh Avril. Ketika mereka bertanya tentang alasan Avril datang dan mengacau di sana, ia menjawab jika tidak ada tempat yang tidak bisa ia datangi. Seketika, bulu-bulu hitam tersebar di sana. Bulu-bulu itu bergerak cepat sesuai dengan perintah Avril dan melukai semua yang ada di sana. Lord City yang berhasil selamat dari serangan itu mencoba untuk melawan balik dengan menembakkan serangan spiritual hingga tercipta ledakan besar. Dari dalam ledakan, Lord City terlempar keluar, sedangkan Avril yang masih baik-baik saja langsung menahan Lord City dan menyebut jika dirinya masih berguna saat ini. Seketika, sebuah portal dimensi terbuka dan akar-akar membawa Lord City masuk ke dalam dimensi itu. Dari atas langit, Avril kembali menembakkan serangan cross yang dibentuk dari kibasan sabitnya. Dengan perlahan, cross itu bergerak maju dan semakin membesar. Sebenarnya, cross itu sendiri merupakan gerbang void yang menelan segala yang dilewatinya ke dalam void. Dengan serangan itu, Avril berniat untuk menelan seluruh kota ke dalam void. Melihat kondisi tersebut, semua makhluk yang ada di tempat itu menjadi sangat panik. Tapi tiba-tiba serangan cross Avril berhasil dilenyapkan. Melihat hal itu, Avril menjadi sedikit kesal dan segera pergi dari sana. Sedangkan di tempat itu, 4 sosok muncul. Sosok bertopeng dengan sayap putih menyebut jika Avril telah menghancurkan beberapa kota termasuk salah satunya yang berada di planet miliknya. Sedangkan Bahlil anjing berkata jika ia akan menangkap Avril. Setelahnya ia akan memaksa Avril untuk memberitahukan lokasi dari 16 Holy Wing berada dan kemudian merobek-robek dirinya. Namun, sosok singa merah segera mengajak mereka semua untuk pergi mengejar Avril sebelum ia menghancurkan kota lainnya. Di lokasi Xiu saat ini, ia tengah menghampiri sebuah pohon besar. Menurutnya, di bawah kekuatan yang ia miliki, pohon itu telah tumbuh menjadi semakin kuat. Saat melihat 2 buah yang menggantung, ia memetik salah satunya. Menurutnya, dengan buah-buah itu, ras petarung Trin akan bertambah lebih banyak lagi. Dengan itu, ia memberikan buah malaikat yang ada di tangannya kepada salah satu Trin yang ada di sana. Saat Trin itu memakan buah angel yang Xiu berikan, aura spiritual yang sangat besar menyembur dari dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, wujud Trin itu berubah bentuk menjadi sosok humanoid dengan 4 sayap yang ada di punggungnya. Melihat perubahan itu, Xiu merasa sangat bahagia karena berhasil menciptakan spesies yang benar-benar baru. Namun tiba-tiba, perhatiannya teralihkan dengan kedatangan Avril, di mana Avril segera melaporkan jika ras kristal telah berhasil tertangkap. Mendengar kabar itu, Xiu merasa cukup kebingungan karena sebelumnya Xiu hanya memerintahkan untuk membawa 4 mayat saja. Akan tetapi ia justru membawakan seluruh kota ke dalam void. Melihat respon Xiu, ia menjelaskan jika wilayah void tidak memiliki banyak makhluk hidup, sehingga ia berinisiatif untuk membawa sebagian makhluk hidup yang ia temui ke sana. Jika makhluk-makhluk itu bisa menahan erosi void, maka akan bisa menjadi bagian dari ras void. Sedangkan bagi yang tidak bisa menahannya, dapat menjadi makanan bagi makhluk void yang ada di sana. Ras kristal sendiri merupakan salah satu ras teratas. Meski mereka tidak kuat dalam pertarungan individu, tapi mereka memiliki kemampuan lebih dalam fusion. Jadi, jika 6 individu Extraordinary 5 Order menyatu, maka akan sebanding dengan tahap Extraordinary 6 Order. Mendengar penjelasan itu, Xiu menyadari jika Avril berniat untuk membentuk ras corrupted di tempat itu. Dan sejauh ini, Avril telah membawa 3 kota ke tempat itu. Dengan begitu, Xiu memperingatkan Avril untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya, karena ras lainnya sudah mulai mengincar dirinya. Setelahnya, Xiu mengumpulkan semua mayat dan memberikannya kepada Miracle Tree agar tidak terbuang sia-sia. Dengan begitu, Miracle Tree akan dapat menciptakan lebih banyak buah. Selain itu, saat ini merupakan saat yang tepat bagi Xiu untuk meningkatkan teknik satu roh yang berubah menjadi 3 dewa, Bloodslay, dan juga Life Taker untuk meningkatkan ke tahap berikutnya.
Melihat masternya yang telah mulai berlatih, Avril berniat untuk lanjut menangkap ras lainnya. Ketika tiba di suatu planet, Avril berniat untuk mengambil tempat itu juga dan memindahkannya ke dalam Void. Akan tetapi, ia segera ditemukan oleh sosok bertopeng dengan 4 sayap putih sebelumnya, sehingga pertarungan mereka tak lagi dapat dihindari. Saat ini, diketahui jika sosok itu bernama Yakuo dan berada pada tingkatan Five Order. Merasa kesal karena Yakuo terus mengejar dirinya, Avril segera membalas serangan sebelumnya. Namun, Yakuo kembali melancarkan serangannya yang membuat Avril kembali terpukul mundur. Tak lama kemudian, muncul 3 sosok lainnya dari belakang Avril. Karena telat menyadarinya, Avril terkena serangan mereka hingga batuk darah. Melihat serangan itu dapat melukainya, Yakuo memuji salah satu rekannya yang merupakan bangsawan dari ras Beastmen. Merasa dirinya terdesak, Avril berniat untuk segera pergi. Tak lama kemudian, ia melihat adanya kesempatan saat Beastmen sebelumnya kembali menyerang. Dengan serangan yang sangat besar, salah satu rekan mereka mengomeli Beastman itu. Terlebih lagi, jika Avril mati, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi tentang 16 Holy Wings. Merespon semua omelan itu, Beastman berkata jika sebaiknya mereka semua tenang saja, karena dirinya telah menyisakan 1 langkah dari serangannya sebelumnya. Dengan begitu, Avril tidak mungkin akan mati. Namun, ketika ia melihat di bawah tinjunya, Avril tidak ada di sana. Tiba-tiba, Avril muncul dari belakangnya dan bertanya tentang siapa yang mereka kira akan terbunuh. Dengan 1 serangan sabitnya, Avril berhasil memotong perut si Beastman itu. Melihat Avril yang berhasil melakukan serangan balik kepada mereka semua, Yakuo segera memperingatkan rekannya untuk tidak meremehkan lawan mereka. Bagaimanapun, Avril juga berada pada tingkatan Five Order. Meski Beastman mempunyai regenerasi yang hebat, tapi sabit milik Avril dipenuhi dengan kekuatan Void, sehingga luka yang disebabkan oleh sabit itu dapat menggerogoti tubuh serta kekuatan spiritual orang tersebut. Selanjutnya, Beastman burung menggunakan kemampuan Wing Slash kepada Avril. Melihat serangan itu datang ke arahnya, Avril menahannya dengan kemampuan Void Corrosion. Saat 2 serangan itu beradu, sebuah ledakan besar terjadi. Melihat adanya kesempatan, Avril berniat untuk mundur saat ini. Tapi, si Bahlil segera menghentikannya dengan membuat sebuah perangkap kubus besar. Perangkap itu dapat membekukan ruang dan mencegah ras Void untuk merobek ruang. Sehingga kali ini Avril tidak akan bisa kabur lagi. Bersamaan dengan itu, Beastman Singa menggunakan kemampuan Bloodline Awakening dan menjadi sangat besar. Begitu melihat Avril ada di hadapannya, ia segera mencoba untuk menggigit Avril. Akan tetapi, Avril berhasil menghindarinya dengan terbang ke samping. Melihat ukuran Beastman Singa yang menjadi terlalu besar, Avril merasa semua akan menjadi jauh lebih sulit ke depannya. Di saat itu juga, Yakuo menggunakan kemampuan Sword of Judgment, The Slaughter of the Winged Gods. Dari serangan itu, Avril terluka dan terjatuh ke tanah. Merasa itu semua belum cukup, Yakuo melesat mendekati Avril dan kembali melancarkan pukulan. Melihat kondisi Avril yang terdesak, Yakuo memaksanya untuk mengatakan rahasia dari 16 Holy Wings dan ia akan melepaskan Avril. Akan tetapi, si Bahlil kembali menyerang menggunakan kemampuan Goblin Cannon miliknya dan hampir mengenai mereka berdua. Di dalam Void, suatu makhluk melaporkan kepada Ziyu jika Avril sedang dalam masalah dan tanda-tanda vital yang dimilikinya terus menurun. Mendengar hal itu, Ziyu merasa cukup terkejut. Saat ini, tubuh Avril sudah dipenuhi oleh luka. Namun, Yakuo masih terus memaksanya untuk mengatakan tentang rahasia itu. Meskipun telah dalam kondisi tersebut, Avril masih tidak ingin menyerah dan berusaha untuk kembali bangkit. Untuk mempermudah interogasi nantinya, Beastman Singa berniat memotong kaki Avril terlebih dahulu. Merasa jika ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, Avril meminta maaf kepada masternya dari dalam hati. Tapi tiba-tiba, Ziyu muncul di sana dan langsung menyerang kelompok Yakuo dengan akarnya. Melihat kemunculannya, Yakuo penasaran dengan makhluk apa Ziyu sebenarnya. Karena ia sama sekali tidak dapat merasakan aura milik Ziyu. Sedangkan Beastman Singa yang sebelumnya terkena serangan Ziyu, kembali bangkit dengan sangat marah dan berniat untuk membunuhnya. Saat ini, wujud Beastman itu kembali berubah menjadi sosok singa. Selain itu, energi spiritual yang dipancarkannya juga sangat kuat.
Namun, ketika Beastman Singa akan menyerang Xiu dengan cakarnya, sebuah serangan energi spiritual langsung melesat mengenai kepalanya. Setelahnya, Xiu juga mengeluarkan bilah-bilah void yang langsung mengoyak tubuh Beastman itu menjadi serpihan. Melihat hal itu, kelompok Yakuo menjadi sangat terkejut karena Beastman Singa yang berada di tingkatan 5 Order saja bisa dibuat seperti itu. Akan tetapi, Yakuo masih tidak mau menyerah dan mencoba melancarkan serangan Puppet Art. Serangan itu dibukukan oleh Xiu dengan sangat mudah. Setelahnya, Xiu bertanya, apakah hanya itu saja yang bisa mereka lakukan? Atau mungkin itu semua hanya pemanasan sebelum serangan pamungkas? Tak terima dengan penghinaan itu, Yakuo segera menggunakan kemampuan The Judging God untuk menyerang Xiu. Sambil mempersiapkan serangan itu, ia memperingatkan kepada rekannya untuk tidak menahan lagi jika tidak ingin mati. Akan tetapi, si Bahlil justru menyarankan kepada mereka untuk sebaiknya kabur saja daripada melawan eksistensi sekuat itu. Mendengar hal itu, Yakuo menyebutkan jika sebenarnya ia juga ingin kabur. Hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan itu. Beastman burung yang mengerti kondisi mereka juga ikut menggunakan kekuatan terkuatnya, Winged Priest. Bahkan si Bahlil juga akhirnya mempersiapkan beberapa Goblin Cannon setelah mendengar semua penjelasan Yakuo. Tak perlu menunggu waktu lama, semua serangan mereka segera ditembakkan ke arah Xiu. Dari semua serangan itu, ledakan besar terjadi. Sesaat mereka mengira jika serangan mereka berhasil menumbangkan Xiu. Akan tetapi, Xiu muncul di belakang mereka tanpa adanya luka sedikit pun. Melihat hal itu, Beastman burung segera bersiap melakukan serangan kembali. Namun, sebelum ia menyerang, Xiu telah terlebih dahulu menembakkan sebuah serangan spiritual yang langsung memutus kepalanya. Selesai dengan si Beast burung, Xiu mengalihkan perhatiannya kepada si Bahlil yang merasa jika para lawannya itu terlalu lemah dan berniat segera membereskan mereka. Tapi, sebelum ia kembali menyerang, sebuah serangan muncul dari belakangnya. Untungnya, Xiu segera menyadari serangan itu dan menahannya dengan sangat mudah. Ia sempat merasa terkejut karena tidak menduga jika si malaikat bisa melakukan serangan diam-diam. Tapi Yakuo tidak mempedulikan ucapan Xiu. Ia bertekad untuk menguliti tubuh lawannya itu meskipun sadar jika ia akan segera mati. Mengetahui jika lawannya tidak takut mati, Xiu segera melilit tubuh Yakuo dengan akar miliknya, sehingga Yakuo tidak memiliki kesempatan lagi untuk kabur. Seketika, tubuh Yakuo diremas hingga hancur oleh akarnya. Melihat semua teman-temannya gugur, si Bahlil segera mencoba melarikan diri. Namun tiba-tiba di hadapannya terbuka celah void yang cukup besar. Dari dalam celah itu muncul akar-akar yang langsung melilit dan membawa si Bahlil masuk ke dalamnya. Avril yang masih terduduk di tempat awal merasa kagum dengan masternya yang berhasil mengalahkan 4 Extraordinary 5 Order hanya dalam sekejap mata. Tapi seketika lamunannya dibuyarkan karena panggilan Xiu, yang mana Xiu mengajaknya untuk segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Namun saat Avril berjalan mendekati dirinya, Xiu memperingatkan agar Avril tidak muncul dulu ke permukaan, karena saat ini semua ras besar tengah mencari dirinya. Dengan malu-malu, Avril menjawab jika ia akan menuruti perintah tersebut. Melihat respon jawaban itu, Xiu merasa cukup kebingungan mendengar suara Avril yang tidak seperti biasanya. Kemudian, ia berharap jika ras lain tidak menyadari dengan semua yang terjadi itu merupakan perbuatan mereka, karena ia tidak ingin bentrok dengan yang lainnya sebelum menyelesaikan masalah Great Emperor. Mengingat persiapan menghadapi Great Emperor, saat ini Xiu sudah memiliki pasukan Void, bahkan dirinya juga memiliki pasukan Rin. Tapi selain itu, dirinya juga memiliki satu pasukan lainnya, di mana karenanya Xiu langsung memasuki dimensi Triworld. Di dalam sana, Xiu mengetahui jika ini merupakan Misty Space yang sebenarnya. Dulu Xiu jarang melepaskan mereka karena para Beast kabut masih sangat lemah. Tapi sekarang giliran para Misty Beast unjuk gigi telah tiba. Jadi dengan segera Xiu meminta sistem untuk meningkatkan kemampuan dari Undead Misty Beast. Bersamaan dengan itu, para Misty Beast berteriak kesakitan karena kekuatan besar yang mengalir di tubuh mereka secara tiba-tiba. Ketika mereka semua dalam proses yang menyakitkan itu, Xiu berpikir tentang satu roh yang berubah menjadi 3 dewa, di mana saat ini masih ada 3 tablet yang belum ia dapatkan. Selain itu, masih ada 2 batu Qi Yin Yang yang masih hilang.
Dengan begitu, ia berniat untuk mengurus semuanya karena waktu yang dimilikinya tidak lagi banyak. Untuk saat ini, Zio berniat mendapatkan Holy 16 Wings terlebih dahulu sebelum kembali ke bumi. Begitu evolusi dari Misty Beast selesai, sistem langsung menampilkan keterangan mereka sebagai Light and Dark Kings yang berada pada tingkatan Sixth Order. Melihat perubahan itu, Zio menyadari jika tubuh mereka semakin solid. Bahkan saat ini akan sangat sulit untuk membedakan apakah mereka itu nyata atau hanya sekedar ilusi. Sementara itu, para pemimpin dari klan Angel, Elemental, dan Titan telah tiba di lokasi pertempuran Beast dengan Great Emperor sebelumnya. Melihat semuanya telah mati, mereka menganggap jika para makhluk itu benar-benar bodoh dengan berniat mengalahkan Great Emperor sendirian. Menurut Tender Dharma Queen, pergerakan Great Emperor sangat sulit untuk diprediksi karena ia selalu pergi ke planet yang memiliki kehidupan, dan kini ia tengah menuju ke arah wilayah Titan Starfield. Karena itulah mereka semua harus segera kembali dan bersiap-siap. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.